Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube-nya Ibu Anita. Nah, kali ini saya libur dulu ya membuat video-video pembelajaran karena ini kan masih suasana libur lebaran. Jadi kali ini saya akan sharingkan, saya akan berbagi pengalaman bagaimana perjalanan mudik saya dengan menggunakan kapal Dharma Ferry 2 dari Ketapang menuju Semarang. Jadi Bu Anita ini mau pulang kampung ceritanya, pulang kampung dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menuju ke Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur. Berapa lama perjalanannya? Perjalanannya kurang lebih 36 jam. Jadi di tiket itu tertera berangkatnya pukul 7 malam. Kemudian sampai di Pelabuhan Semarang itu sekitar jam 10 pagi besok lusanya. Jadi sekitar 36 jam. Kemudian untuk tiketnya, karena saya pesan yang ekonomi tidur, jadi harganya 450-an lah per orang. Nah, kalau yang kalian lihat ini proses check-in, jadi sore harinya sekitar jam 4 itu datang dulu ke pelabuhan untuk check-in, tapi yang saya videokan hanya antriannya saja. Ketika proses check-innya saya tidak sempat memvideokan karena terlalu ramai ya, antriannya terlalu padat. Yang ini suasana antrian sebelum masuk ke dalam kapal ya. Jadi sebelum orang-orangnya masuk, semua kendaraan juga harus masuk, mulai dari truk, mobil pribadi, motor, itu semua harus masuk terlebih dahulu. Antriannya jangan ditanya, sangat padat. Akan tetapi karena saya itu bawa dua anak kecil, jadi saya dipersilahkan untuk nunggu di bagian depan. Dan karena saya juga pakai gelang biru, suami saya juga pakai gelang biru, jadi kami dipersilahkan juga untuk menunggu di depan, jadi tidak ikut berdesak-desakan di belakang sana. Karena yang pakai gelang biru itu gelang yang dapat tiket ekonomi tidur, jadi diprioritaskan untuk masuk ke kapal terlebih dahulu. Nah, ini suasana kamarnya ya, suasana kamar seperti ini untuk yang ekonomi tidur. Dia ada 2 tingkat, nah per orang disekat-sekat seperti itu. Ada juga kamar ibu dan anak, kamar menyusui ya, di sebelah ruangan ini tuh ada juga, bentuknya sama, ada 2 tingkat dengan sekat-sekat, tapi di sana ada jendela. Ada jendela karena ada di bagian tepi, jadi bisa lihat pemandangan di luar kalau di ruang ibu dan anak di situ, ruang bayi. Tapi walaupun kami di sini membawa 2 anak, kami lebih memilih di ruang ekonomi tidur ini saja ya, karena biasanya di ruang bayi itu terlalu penuh, terlalu sesak. Untuk suasananya bagaimana? Kalau untuk istirahat tidur ya cukup lah ya, cukup nyaman. Tetapi menurut saya sih di situ panas ya. Ada AC memang besar-besar, akan tetapi karena saya dapat tempat yang di tengah, jadi AC-nya tidak begitu terasa. Walaupun di sana juga ada kipas angin, tapi kurang begitu terasa. Begitu keluar dari kamar ekonomi tidur tadi, bisa kalian lihat nih, karena suasananya juga sedang suasana mudik ya. Jadi di lorong-lorong pun banyak orang tidur di sini. Tuh bisa kalian lihat ya, padat sekali di sepanjang lorong, di setiap sudut semua sudah ada yang mengisi, sudah ada yang tidur di situ, mulai dari balita, anak-anak, bahkan sampai orang yang sudah tua pun ada yang tidur di lorong ini. Tuh ya, yang di sebelah kanan itu WC, jadi di lorong depan WC pun ada orang yang tidur di situ, saking padatnya lagi, saking sudah tidak ada tempat lagi. Kemudian ini suasana dari musola yang ada di dalam kapal. Untuk di musola ini suasananya sangat nyaman ya, karena AC-nya terasa sekali dinginnya. Kemudian untuk kiblatnya bagaimana? Tenang saja, untuk kiblatnya sudah ada petugas-petugasnya yang mengubah kiblat-kiblat ini sesuai dengan kemana arah kapal ini melaju. Jadi tidak perlu bingung lagi ini mau sholat menghadap kemana, karena sudah diaturkan oleh petugasnya gitu ya. Nah lanjut ya, kemudian saya akan ajak kalian untuk melihat bagaimana suasana di dek kapal yang atas ya, bagian atas seperti apa suasananya. Suasananya bagaimana? Nah, suasananya jangan ditanya lagi ya, jelas padat, dan ini lebih padat daripada di bagian bawah. Nah, di ruangan atas ini dekat kantin ini pun
juga padat, banyak orang tidur di situ. Kemudian di dek kapal pun juga banyak orang yang tidur di situ. Bahkan ini untuk jalan pun susah ya, karena di sini banyak orang. Kalau di atas sini sih kelebihannya bisa lihat pemandangan laut ya. Bahkan kalau ada yang tidur di sini, mereka bisa sekalian lihat sunset, lihat sunrise. Nah, itu seperti yang kalian lihat, pemandangan lautnya cantik ya. Kemudian di bawah tenda-tenda itu, nah di situ juga banyak orang tidur di situ. Digelar tikar di situ, kemudian tidur di situ. Untuk makanannya sudah disediakan ya, makanan beratnya sudah disediakan di kapal. Akan tetapi kalau kalian tidak cocok dengan makanannya, juga di sini ada kantinnya juga, menyediakan banyak makanan juga, ada pop mie, ada minuman, mulai dari yang panas sampai yang dingin ada. Tenang saja. Untuk menu-menunya, yang mau tahu menu-menunya, kalian bisa cek di video saya yang berikutnya ya. Jadi di sana saya share lengkap apa saja sih menu-menu makanan yang saya dapat selama naik kapal Dharma Ferry 2 dari Ketapang menuju Semarang. Baik, video ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.